Video itu saya ambil dari sini, dari YouTube-nya Pak Esra Soru. Ini judulnya Pendeta Esra Soru, Mengapa Saya Mau Berdebat dengan Donitan dan apa ini tinggal baca ya. Nah, dan juga dari channelnya Pak Budi Asali, judulnya Tanggapan Buas Terhadap Rudi Idiot Yohanes. Ya, kalau kita lihat mereka berdua sakit ya sebenarnya ya, agak-agak sakit hati karena komentar-komentar dari orang Kristen. Mungkin Pak Budi ini lebih ke dua orang yang dia sakit gitu ya, dia sakit hati karena dua orang, yang satu teman, dua-duanya teman kita juga gitu. Satu Rudi Yohanes, satu lagi Pak Deki Gadas ya. Oke, mungkin teman-teman merasa, oh ini ya cuman komentar doang lah atau apa. Tapi saya mau ajak teman-teman lihat ini ya. Ini salah satunya ada dua orang sebenarnya. Ini satu namanya Suli, satu namanya Gohara. Ini meninggal bunuh diri cuman karena komentar-komentar nyinyir seperti yang dihadapi oleh Pak Esra Soru dan Budi Asali. Jadi teman-teman yang komentar-komentar, teman-teman jangan pikir itu cuma aku cuma komentar doang, cuma ngomong doang ya. Nah, komentar teman-teman itu bisa sangat beracun dan itu bisa sangat istilahnya sangat menusuk hati orang-orang gitu ya. Satu lagi ya, kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Ini jujur ya, fakta loh ya. Bahwa orang Islam itu sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sangat tunduk, sangat hormat. Apakah ustadz, apakah kiai, apa guru ngaji. Itu sangat dihormati. Apa yang diajarkan mereka patuh. Gak seperti orang Kristen dihotbahin, gerenengi. Pendetanya dirasani, pendetanya digibahi. Padahal tahu gak, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Penatua apa? Pemimpin gereja. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tahu gak sih? Ya. Nah, tetapi justru malah tidak dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hasil dari debat yang dilakukan oleh Pendeta Esra Soru dan Budi Asali menghadapi Kodonditan dan Umar di sesi pertama dan ditemani Bu Atika di sesi kedua. Kita ketahui bersama debat tersebut berlangsung dengan sangat baik, sangat sukses, dan kita bisa melihat hasilnya. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa diskusi tersebut sangat mengedukasi. Bahkan setelah debat tersebut banyak sekali pendeta-pendeta yang juga ingin berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Salah satunya adalah Pendeta Muri Walianto Matalu yang ngemis-ngemis untuk dapat berdiskusi dengan Kodondi dan meminta Kodondi yang mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat. Tetapi ditolak oleh Kodondi karena memang agenda lagi full. Kalau mau dibayarin, antri, kecuali Anda yang mengundang. Kalau Anda yang siapkan semua, mungkin Kodondi akan menyisihkan waktunya. Dan kita tahu, Pendeta MIM itu tidak mau keluar biaya, ya tidak mau mempersiapkan tempat, ya dia bilang alasan tidak bisa mengurus izin, sehingga dia menantang pendeta pula ya, dia menantang Ustadz Kainama, dan sudah diokekan oleh Ustadz Kainama akan berdebat, ya insya Allah di bulan Juni dengan Pendeta Muriwali ini, karena sebelumnya Ustadz Kainama sudah terlanjur janjian berdebat tanggal 13 Mei ini dengan Pendeta Esra Soru di Ponpes yang ada di Kabupaten Bondowoso ya. Ini sekilas info biar teman-teman tahu. Dan dari debat sebelumnya, yaitu debatnya Budi Asali dan Esra Soru, kita bisa melihat bahwa teman-teman dari pihak sebelah, pihak Esra Soru mengklaim bahwa merekalah pemenang diskusi tersebut. Merekalah pemenang debat tersebut. Tetapi kita bisa lihat banyak sekali channel-channel Polikardus yang menghujat, mengkritisi, dan menghina Pendeta Esra Soru serta Budi Asali. Mereka bilang bahwa kedua pendeta ini hanya mempermalukan kekristenan. Ada yang bilang mereka ini bodoh, ada yang bilang tolol, bodoh, ya, dan mau saja dipermainkan oleh Donditan, mau saja dijadikan tersangka yang diinterogasi oleh Donditan. Hujatan demi hujatan dilontarkan oleh para Polikardus kepada mereka. Jadi kasihan sebenarnya.
mereka sudah mewakili kekristenan, berusaha sebaik mungkin untuk dapat menjelaskan, untuk dapat melakukan pembelaan iman, tetapi malah dihina sedemikian rupa oleh para Polikarpus. Kasihan ya. Dan memang kalau kita lihat, kelakuan Polikarpus itu seperti itu, teman-teman. Mereka tuh nggak punya respect kepada pemuka agamanya. Apalagi kalau pemuka agamanya dari gereja sebelah, bukan gereja mereka. Beda denom lagi gitu. Contoh, mereka tertanam di gereja GBI. Terus ini pendeta Estrasoru kan reform. Dianggap sebagai orang yang paling mengkritik gereja karismatik. Tentu saja jemaat GBI, jemaat-jemaat yang gereja reform ini kurang respect. Kurang respect dengan pendeta dari reform. Ya, karismatik itu pasti seperti itu. Karena memang antitesis mereka. Reform dan karismatik itu seperti antitesis. Selalu berseberangan. Beda dengan Katolik. Anda jemaat di kota Solo, ketemu dengan Romo yang ada di kota Manado ataupun Makassar, ya tetap harus hormat. Betul tidak? Tetap, teman-teman. Beda ya, memang beda sekali. Begitu juga dengan Muslim. Kalau Muslim, kita ketemu ustadz, walaupun itu bukan ustadz kita, bukan guru kita tetap akan hormat. Inilah yang membedakan kita dengan mereka. Dan tanpa ragi, ini pun ikut berkomentar ya. Jadi tanpa ragi ikut berkomentar, dia menyayangkan nyinyiran, hujatan yang dibuat oleh teman-temannya. Bahkan dia katakan ini semua padahal teman. Ya, di depan semua teman, tapi di belakang saling tikam. Menurut tanpa ragi ini semua teman, tapi kenapa dengan teganya saling menghujat? Dengan teganya saling membuli satu sama lain. Bukankah bully ini adalah perlakuan yang sangat tidak bermoral, sangat tidak baik gitu. Karena kita lihat banyak sekali orang-orang di luar sana gara-gara bulian itu sampai bunuh diri. Sampai bunuh diri, teman-teman. Gara-gara bully yang begitu ngeri. Kalian bisa bayangkan ya, di luar dibully. Ini dari internal pun ngebully dia gitu. Jadi kalau yang di luar, kita bisa lihat orang mengatakan babak belur lah, kalah, dan sebagainya. Begitu dia pulang, yang membuli dia, yang ngata-ngatain dia pendeta yang lain. Apologet yang lain gitu. Mengklaim apologet Kristen juga. Tapi menghina perjuangan yang sudah dilakukan Estrasoru dan Budi Asali. Apa nggak sakit hati, teman-teman? Sudah setengah mati berjuang, malah dihina sedemikian rupa. Sedih ya? Sedih. Dan tanpa ragi mengatakan bahwa bulian seperti ini berpotensi nih. Berpotensi membuat orang bunuh diri. Karena sudah banyak kasusnya orang-orang memilih bunuh diri karena tidak tahan. Ya, tidak tahan dengan bulian tersebut. Kita coba dengarkan dulu ya, bagaimana statement dari mereka, supaya jangan dibilang mengada-ngada, karena kita selalu menampilkan data. Bukan kita yang ngomong, tapi mereka, kita hanya memberitahukan. Ya, shalom saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu hal. Masih ada hubungannya dengan perdebatan kemarin antara saya dan Pendeta Budi Asali melawan Rolitan dan Umar. Nah, pada waktu saya melihat beberapa komentar di dalam YouTube maupun juga Facebook ya, atau juga setelah dipotong masuk ke TikTok juga saya melihat di sana. Ada cukup banyak orang yang mengomentari perdebatan itu dan mereka menyesalkan mengapa saya mau meladeni orang-orang seperti Donitan dan Umar di dalam perdebatan itu yang jelas-jelas tidak berilmu yang cukup. Ya. Ada yang bahkan sangat menyatakan sangat kecewa dengan pendeta Islam. Kenapa mau meladeni orang seperti itu? Ada juga yang menganggap bahwa Pak Islam telah menurunkan nilainya sedemikian rupa, menurunkan kualitas sedemikian rupa hanya untuk menghadapi orang semacam Donitan dan Umar. Ada juga yang menganggap bahwa ini adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah buang-buang waktu saja menghadapi orang semacam itu. Nah, mungkin pertama-tama saudara perlu menyadari apa sebenarnya tujuan saya. Saya berkali-kali melakukan debat dan pandangan seperti itu memang selalu ada. Ya, saya hargai
apalagi datang dari saudara-saudara Kristen yang saya tahu juga bahwa itu disampaikan dengan tulus, hanya mungkin kita mempunyai pemahaman yang berbeda. Karena bagi saya itu bermanfaat atau tidak itu dilihat dari tujuannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ya ini kan agama bukan untuk diperdebatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan dan kebenarannya tidak perlu dibela. Ya memang kita tidak sedang membela Tuhan. Tuhan sanggup membela diri sendiri, tapi kan Tuhan tidak turun dari langit untuk membela kebenaran. Dia justru memakai hamba-hambanya. Ya, kalau dikatakan juga bahwa itu adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, saya kira tergantung tujuan itu ya. Nah, saya hanya ingin menyatakan bahwa, dalam hal ini ada juga yang mengatakan bahwa kenapa kalau memang mau debat, tidak debat dua arah. Tidak ada kewajiban bahwa debat itu harus dilakukan dua arah. Kalau mau lakukan dua arah juga bisa lebih baik lagi. Ya, itu kalau memungkinkan ya silakan. Tapi kita harus mengingat bahwa di dalam Alkitab itu ada mandat apologia. Ya, mandat apologia itu ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Dibilang bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini kata-kata memberi pertanggungan jawab ini dalam bahasa Yunani adalah apologia. Tapi memberi jawab ini kepada siapa? Kepada orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang ada padamu ini pasti menyangkut iman Kristen. Jadi bukan menyangkut iman orang lain. Jadi sebuah tindakan apologia itu tetap diperlukan, sekalipun itu tidak melakukan serangan terhadap iman orang lain, atau kepercayaan orang lain, atau kitab suci orang lain. Karena itu maka sekalipun debatnya, ini bukan berarti saya anti debat dua arah ya. Tapi debat satu arah pun itu tetap dibenarkan oleh kitab suci karena memang tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan Kristen. Nah, dalam hal ini adalah pihak Donditan yang memberikan tantangan tentang hal itu, yang mempertanyakan iman Kristen. Memang pada akhirnya rasanya aneh karena pihak Islam yang diwakili oleh Donditan dan Umar bukan memberikan pandangan Islam tentang hal itu, malah meminjam pandangan Yahudi. Tapi dia mau pinjam tangan atau pandangan Yahudi atau Islam pun tetap yang dipertanyakan di sana itu adalah tentang iman Kristen. Yaitu dalam hal ini sesuai temanya adalah hamba Tuhan di dalam Yesaya 53 yang tentu saja oleh Islam maupun oleh Yahudi itu dianggap sebagai orang Kristen salah menafsirkan dan mengarahkan pasal itu kepada Yesus. Nah, maka kita memberikan pertanggungjawaban, memberi jawaban bahwa waktu kita mengarahkan itu kepada Yesus itu bukan sebuah kesalahan tafsir. Dan itu dibuktikan di dalam perdebatan. Ya, kayak debat kemarin ya. Saya nggak ngerti ada orang-orang yang banyak lah ya, termasuk Daging Gadas, mengatakan ini buang-buang waktu sia-sia. Dia memang mengatakan bahwa kami menang, memang jelas. Tapi dia tetap mengatakan itu perdebatan yang sia-sia. Nggak level. Nggak sedikit pun, nggak ada satu kata pun dia mengatakan tentang penginjilan. Padahal itu merupakan tujuan utama dari saya setidaknya. Dan waktu saya diskusi dengan Esra, satu hari sebelum debat itu, malam itu, yang menyebabkan kelas terbayar saya liburkan itu, kami mendiskusikan strateginya. Bukan untuk menjawab argumentasi saja, tapi bagaimana atau gimana atau kapan atau bagaimana atau nginjilnya atau gimana.
Nah, kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, kan konyol. Belum lagi di Yohanes si sang debater ini orang idiot memang. Mereka katai kami sebagai dungu dan sebagainya. Karena kok mau membiarkan mereka melakukan syahadat itu, orang jadi mualaf disyahadatkan di situ. Orang idiotnya tidak ngerti. Yang bayar hotel itu si Donditan, bukan kami. Lalu dengan hak apa kami mau melarang dia melakukan hal itu? Dan kalau mengapa saya tidak keluar saja? Saya tidak keluar karena saya kepingin melihat soal orang syahadat itu gimana modelnya. Saya belum pernah tahu seumur hidup saya. Ya, shalom teman-teman semua. Seperti kita lihat ya, barusan itu adalah curhatan dari Pak Esra Soru dan dari Pak Budi Asali yang barusan sudah debat dengan Donitan dan kroco-kroconya ya. Video itu saya ambil dari sini, dari YouTube-nya Pak Esra Soru. Ini judulnya Pendeta Esra Soru, mengapa saya mau berdebat dengan Donitan dan apa ini tinggal baca ya. Nah, dan juga dari channelnya Pak Budi Asali, judulnya Tanggapan Buas terhadap Rudi Idiot Yohanes. Ya, kalau kita lihat mereka berdua sakit ya sebenarnya ya, agak-agak sakit hati karena komentar-komentar dari orang Kristen. Mungkin Pak Budi ini lebih ke dua orang yang dia sakit gitu ya, dia sakit hati karena dua orang, yang satu teman, dua-duanya teman kita juga gitu. Satu Rudi Yohanes, satu lagi Pak Deki Gadas ya. Oke, mungkin teman-teman merasa, oh ini ya cuman komentar doang lah atau apa. Tapi saya mau ajak teman-teman lihat ini ya. Ini salah satunya, ada dua orang sebenarnya. Ini satu namanya Suli, satu namanya Gohara. Ini meninggal bunuh diri, cuman karena komentar-komentar nyinyir seperti yang dihadapi oleh Pak Esra Soru dan Budi Asali. Jadi teman-teman yang komentar-komentar, teman-teman jangan pikir itu cuma, aku cuma komentar doang, cuma ngomong doang ya. Nah, komentar teman-teman itu bisa sangat beracun dan itu bisa sangat, istilahnya sangat menusuk hati orang-orang gitu ya. Nah, saya sendiri juga di kolom komentar di channel saya juga banyak yang seperti tadi Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru yang bilang, oh tanpa lagi sih ngapain begini, kan Mari ngapain sebegitu. Ya sudah, kalau saya bilang cuman ya udah, kalau lu nggak suka ya nggak usah nonton, selesai gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang istilahnya Pak Budi seperti Pak Budi dan Pak Esra gitu sudah meluangkan waktu, sudah mempersiapkan dan lain-lain dengan serius, tapi dapat komentar seperti itu menyakitkan buat mereka. Itu yang mau kita bahas ya. Jadi pertama, saya harap teman-teman hati-hati dalam berkomentar terhadap siapapun juga, karena itu bisa berdampak sangat parah. Nah, yang paling parah ya ini ya, ini di Korea ya, artis yang bunuh diri karena komentar-komentar, dapat komentar nyinyir. Nah, ini Gohara bunuh diri, bagaimana komentar jahat netizen bisa membunuh. Nah, saya cukup yakin teman-teman tidak mau membunuh orang karena komentar. Jadi sekali lagi hati-hati dalam berkomentar ya. Termasuk saya mau ngomongin buat teman kita sendiri, Pak Rudi Yohanes dan juga Pak Deki Gadas, hati-hati kalau berbicara. Mungkin buat kalian ya itu sudah biasa, kadang-kadang bilang orang bego, tolol, dan lain-lain. Nah, itu buat teman-teman kalian mungkin biasa, tapi buat orang yang mendengarkan itu sangat menyakitkan. Nah, ini Pak Budi sampai bilang balik nih ya, Rudi Idiot Yohanes. Jadi ini adalah respon ya, jadi saling ngata-ngatain. Dan ini kan jadi konyol ya teman-teman ya, sesama Kristen seperti ini menyedihkan dan ya saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Ini dua-duanya empat-empatnya teman semua, teman saya semua ya, tapi cuman gara-gara ngomongan-ngomongan begini, ngomongan-ngomongan tidak berguna gitu ya, cuman nyakit-nyakitin doang ya. Oke. Saya ini kan cuma mengatakan kebenaran. Salahnya di mana? Bahwa di Palestina ada orang Kristen. Bahwa kita tidak boleh mengutuki. Tapi saya dinista. Ada yang mengatakan
pendeta sebut yang kayak di toilet itu, coba bayangkan. Buktikan bahwa akhlaknya buruk kan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita harus menghormati para pemimpin. Terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar. Saya tidak pernah masuk Kristen. Saya dari kandungan sudah Kristen. Tapi persoalannya bukan di sana. Persoalannya, dengar baik-baik ya. Bahwa Yesus yang masuk di dalam hati saya. Dan Yesus tidak mau keluar dari sana. Dan ingat firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 22. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Entah Anda yang benar, entah saya yang benar. Hanya Tuhan yang tahu. Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya. Bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengeritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya. Pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 18. Hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Benar? Jelas ya teman-teman, Ezra Soru juga sudah mengatakan dia bingung kenapa dia sudah pikul salib, tetap saja dikomplain. Apalagi pendeta Budi Asali. Dia fokus kepada dua nama, yaitu sang debater yang dianggap itu idiot, kedua pendeta Deki Ngadas. Jadi dua orang ini mengkritisi pendeta Budi Asali, dan Budi Asali merasa bahwa ini orang tong kosong gitu. Kerjanya komplainin orang, tapi dia sendiri nggak lakuin apapun. Jadi memang roh komplain, roh protes ini ada di dalam diri mereka ini. Kalau saya lihat ya, memang mereka tuh mewarisi roh protes. Karena memang ajarannya itu dari protes sana, protes sini gitu. Ada roh-roh yang ada di udara itu masuk ke dalam diri mereka untuk membuat mereka kerjanya komplain sana, komplain sini. Protes. Kasihan Budi Asali. Dari pihak Muslim saja hormat, respect. Karena dengan Budi Asali berani untuk diskusi, ini membuat stigma debat lintas agama itu jadi lebih baik. Kita tahu selama ini kan di framing. Jangan mau debat dengan pihak Muslim. Nanti mereka gunakan kekerasan dan sebagainya gitu kan. Kalian dengar tuh, kalau Andre Tunggal dan Polikarpus lainnya. Jangan debat sama pihak Muslim, nanti ditangkoi kita. Nanti dicelakai dan sebagainya. Padahal mereka yang nggak berani debat. Mereka yang nggak punya kemampuan. Tapi difitnah umat Muslim, itu ingin mencelakai orang. Dengan adanya Budi Asali, yang turun berdebat, ini kan membuat orang-orang Kristen di luar sana melihat, loh, ternyata nggak seperti itu. Loh, ternyata statement-statement Polikarpus itu hanya fitnahan. Buktinya pendeta Budi itu baik-baik saja, bisa ngobrol dengan santai, bahkan ya ketagihan untuk berdebat selanjutnya. Ini kan mengikis stigma buruk fitnahan dari Polikarpus. Dan kita tahu Polikarpus itu tidak ingin ada debat-debat seperti ini. Karena debat tidak menguntungkan mereka, jelas. Dari debat, nggak ada yang murtad. Yang mualaf banyak. Itu fakta. Sampai sekarang ya, kalau besok berubah ya kita nggak tahu. Tapi sampai detik ini, dari perdebatan-perdebatan yang terjadi, banyak sekali yang memutuskan mualaf. Karena kalau yang murtad itu biasanya ya bertemu roh halus, bertemu sosok goib, atau enggak tiba-tiba sedih kalau dengar lagu rohani, kan begitu. Beda pengalamannya. Kalau yang mualaf karena mengkaji, membandingkan. Jadi memang ada perbedaan cara menyiarkan agama ini. Yang satu disiarkan dengan diskusi, merangsang orang menggunakan akal. Nah, kalau yang satu lagi kan lebih ke arah spiritual, hubungan pribadi, menggunakan perasaan. Saya sedih, saya merasakan hadirat Tuhan dan sebagainya. Memang beda cara nyiarnya. Beda ya. Jadi kita bisa lihat Polikarpus tidak ingin ada debat seperti ini, dan tentu saja ya mereka menggunakan segala cara supaya pendeta Budi Asali lemas, nggak mau lagi berdebat.
Begitu juga dengan pendeta Esra Soru, yang mereka serang habis-habisan supaya jangan lagi berdebat. Dan di sini kita bisa melihat ya, kita ambil pelajaran bahwa tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa hormat dari jemaat-jemaat yang lain, jemaat Wak Labu, jemaat Pak Bom Bom, jemaat Sofiatul kepada Esra Soru dan pendeta Budi Asali yang sudah berjuang mati-matian demi kekristenan. Sedih kita lihatnya. Dan ini memang sudah disampaikan oleh pendeta Sarah Anthony bahwa di kekristenan ini beda dengan Islam. Kalau di Islam tuh rasa hormat kepada pemuka agama tuh tinggi, besar. Benar-benar mereka hormat. Sedang di kekristenan tuh saling sikut ya. Kalau bisa rebutan. Wah, saya ambil domba kamu. Nah, memang beda sekali suasananya beda. Ya, coba kita dengarkan dulu lah penjelasan Sarah Anthony ya. Satu lagi ya, kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Ini jujur ya, fakta loh ya. Bahwa orang Islam itu sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sangat tunduk, sangat hormat. Apakah ustadz, apakah kiai, apa guru ngaji. Itu sangat dihormati. Apa yang diajarkan mereka patuh. Gak seperti orang Kristen dihotbahin gerenengi. Pendetanya dirasani, pendetanya digibahi. Padahal tahu gak, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Penatua apa? Pemimpin gereja. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tahu gak sih? Ya. Tetapi justru malah tidak dihargai. Jadi seperti itulah teman-teman. Jelas ya bahwa harus belajar dari Islam. Islam tuh benar-benar menghormati pemuka agama. Nggak sembarangan teman-teman. Karena di Islam tuh ilmu tuh ditinggikan. Belum lagi ini usianya lebih tua, udah sesepuh. Suka tidak suka, Budi Asali sudah sesepuh, teman-teman. Walaupun mungkin Anda merasa lebih pintar dari dia. Merasa pangkat Anda lebih tinggi, lebih hebat dari dia. Tapi umur dia lebih tua. Hormatilah. Hormatilah beliau. Kasihan loh. Saya kalau lihat pendeta Buas dipermainkan seperti ini ya. Dihina-hina seperti ini oleh kalangannya sendiri. Ini kelewatan loh. Umat muslim aja begitu respect. Begitu hormat dengan pendeta Budi Asali, yang kita lihat tidak melakukan hujatan. Beda dengan Polycarpus. Dan kita berharap pendeta Buas tidak berubah. Tidak berubah ya, karena banyak pendeta-pendeta itu dulunya nggak menyerang Islam, dulunya fokus dengan pembela iman, tiba-tiba makin kesini makin berubah. Contohnya pendeta Mel Atok. Tahun lalu dia masih jujur. Bahkan kita ingat statement pendeta Mel Atok yang sangat viral, yang mengatakan di mana ada kantong kekristenan, di situ kebejatan moral terjadi. Ya, kebejatan moral gila-gilaan. Itu statementnya luar biasa. Bahkan dia bersyukur Indonesia mayoritas muslim. Itu luar biasa. Luar biasa sekali statement pendeta Mel Atok. Tapi makin ke sini, mulai dia terpapar virus Polycarpus. Mulai benci dengan yang namanya Kodondi. Berjilid-jilid khotbah gereja menyerang Kodondi. Memutarbalikkan cerita, dan sebagainya. Artinya memang virus Polycarpus ini sudah mulai menjangkit. Virusnya cepat menular. Belum lagi kita lihat teman-teman kita Kristen yang baik-baik, itu tertular dan menjadi laskar Polycarpus sekarang. Dipengaruhi. Akalnya itu benar-benar itu ya, kena genjutsu kalau kita bilang. Itu yang terjadi, dan ini yang kita lawan. Semoga makin banyaklah orang-orang seperti pendeta Budi Asali, yang bisa kita ajak kerjasama. Diskusi boleh panas, boleh keras. Selesai diskusi, selesai. Teman, kita teman. Kita saudara sebangsa setanah air. Kita butuh pendeta-pendeta seperti itu. Ya, clear teman-teman, jelas. Kita beda, itu hal yang wajar. Memilih keyakinan adalah hak azazi setiap orang. Itu hak paling dasar. Memilih keyakinan. Jadi jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Biarkan orang memilih. Kita cuma menyuguhkan edukasi supaya orang di luar sana makin tahu. Karena kan banyak, seperti yang Esra Soru sampaikan. Ada orang karena dia imannya nggak ngerti, imannya nggak kuat, dia nggak tahu tentang agamanya, mulai terpengaruh untuk keluar. Nah, untuk itu kita kuatkan. Untuk itu kita jelaskan kepada dia, supaya dia tahu agamanya itu apa. Banyak orang kan beragama hanya KTP doang. Hanya ikut-ikutan orang tua. Tapi dia nggak tahu agamanya itu sebenarnya ngajarin apa. Siapa yang disembah? Bagaimana keselamatannya? Banyak yang nggak sadar gitu. Nah, itu yang coba kita edukasi. Dan alhamdulillah, berkat diskusi-diskusi seperti ini,
ini makin mengedukasi. Makin mengedukasi. Kita lihat sekarang banyak yang mulai tahu ya. Nah, contoh nih, saya lihat komentar-komentar ya. Mereka mulai tahu, oh rupanya Katolik dan Protestan beda gitu. Terus Protestan sendiri rupanya banyak denom. Nah, mereka jadi tahu gitu. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang nggak tahu Oneness Unitarian. Berkat adanya diskusi ini, mereka jadi tahu. Ternyata ada loh. Orang-orang yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan ternyata mereka selama itu begitu. Dia pun punya pemikiran yang sama. Sehingga dia sadar, oh rupanya selama ini gereja saya salah. Saya salah bergereja. Salah memilih gereja. Harusnya saya masuk gereja yang oneness. Nah, mulailah mereka menemukan rumah mereka masing-masing yang tepat. Artinya edukasi ini benar-benar sangat berguna. Betul tidak? Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kasihan Pendeta Buas. Dan kita bisa lihat bahwa gara-gara bulian ini, Pendeta Buas berpotensi bunuh diri. Karena memang bully ini bisa membuat orang stres. Nanti sudah stres, bawaannya depresi. Setelah depresi, salah-salah dia memilih jalan pintas. Memilih cara supaya nggak menderita lagi. Supaya nggak pusing lagi. Dengan cara apa? Bunuh diri. Ini yang kasihan. Jangan sampai ya, Pendeta Budi Asali mengalami hal seperti itu. Mari kita doakan, semoga Pendeta Budi Asali kuat menghadapi badai cobaan ini. Umat Muslim mendukung, mendoakan Pendeta Buas. Kami semua mendoakan Anda. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.